Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Ibu Yulianti dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Adapun materi kita hari ini adalah bersikap positif. Tujuan materi layanan, peserta didik mampu mensikapi secara positif kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga mampu memahami dampak sikap positif atau baik pada diri seseorang itu diawali dengan berpikir positif. Sebagai pendahuluan, apa langkah yang harus dilakukan untuk menjadi pribadi yang selalu berpikir positif? Sikap dan kebiasaan positif yang kita ciptakan dengan atau tanpa disadari akan memberikan energi untuk mengerjakan semua kegiatan secara lebih fokus. Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa penelitian ilmiah yang sudah membuktikan bahwa berpikir positif dapat memberikan dampak baik pada seseorang. Dampak baik pada seseorang itu berupa sikap positif, seperti misalnya lebih percaya diri, memperbaiki suasana hati, hingga mengurangi risiko hipertensi, depresi, stres, dan sebagainya. Pengertian sikap positif secara umum adalah suatu pikiran, suatu kecenderungan, dan suatu perasaan seseorang yang baik, di mana sikap tersebut untuk mengenal aspek-aspek yang ada di lingkungan yang seringnya bersifat permanen karena sulit dirubah. Selanjutnya, bagaimana cara-cara supaya kita berpikir positif? Yang pertama, mengingat hal-hal yang membuat kamu bersyukur. Ya, misalnya di pagi hari sebelum melakukan segala macam aktivitas, cobalah untuk bangun dalam keadaan bersyukur. Tulislah dalam sebuah catatan kecil berupa 3 macam hal yang patut disyukuri, seperti misalnya kesehatan diri sendiri, keluarga, orang tua, pendidikan kamu, pelajaran kamu, dan masih banyak lainnya. Ya, dengan memikirkan apa yang harus disyukuri, maka akan mendorong kita untuk selalu berpikir positif. Kegiatan menyenangkan, pengalaman, atau kejadian yang tidak terlupakan merupakan bentuk dari apa yang sudah kamu syukuri. Ya. Terus, faktor lain yang mampu meningkatkan kebahagiaan itu adalah dengan tersenyum. Sikap menerima dan menghargai apa yang sudah kamu dapatkan bisa ditunjukkan dengan sebuah senyuman. Ayo semuanya senyum. Jangan cemberut mendengarkan materi hari ini. Selanjutnya adalah gunakan kosakata atau kalimat yang lebih positif. Ya, apakah kalian percaya bahwa kekuatan dari sebuah kalimat yang terucap mampu memberikan dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik? Berpikir positif akan membantu kita untuk meraih tujuan yang diinginkan. Jadi mulailah dengan kosakata yang sudah dibangun secara positif setiap harinya. Ya. Fisik dan pekerjaan akan terasa lebih mudah dan ringan. Karena apa? Kata-kata yang diucapkan itu merupakan cerminan dari pikiran, ya. Sehingga memprogram di otak kita untuk bagaimana mewujudkannya, yaitu salah satunya yaitu dengan memulai memperbaiki kosakata yang kita gunakan sehari-hari. Ya, berhenti menggunakan frasa negatif. Nah, contohnya, saya tidak bisa, saya tidak akan berhasil. Ya,
itu akan mempengaruhi untuk mendapat hal yang positif. Nanti hasilnya akan negatif. Atau contoh hal sederhana lainnya, ketika seseorang bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Ya, usahakan untuk menjawab, "Saya merasa sangat baik hari ini, alhamdulillah." Berpikir positif lebih dulu akan bisa menciptakan kebahagiaan dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah bergabung bersama orang-orang dan lingkungan yang positif, ya. Karena gini, semua orang itu pasti akan mengalami hari yang sulit, ya. Bahkan kamu sendiri tuh tidak mampu mengatasi pikiran negatif. Jika sering dihadapkan pada situasi tersebut, ya, ingatlah bahwa beberapa teman terdekat hingga rekan bisa membantu kita untuk berpikir positif, ya. Mereka akan memberikan hal-hal yang berbeda sehingga keluar dari pikiran-pikiran negatifnya. Nah, kamu harus menemukan teman-teman dan lingkungan positif yang dapat membangun diri untuk selalu positif, ya. Berteman boleh dengan siapa saja, tapi kamu punya hak untuk memilih teman yang memberikan cerita dan pandangan positif. Oke. Selanjutnya adalah membantu orang lain. Nah, membantu orang lain, ya, ini juga bisa menimbulkan sikap yang positif. Jadi tidak hanya melulu apa yang kita pikirkan, tapi juga bisa berupa tindakan. Lakukan hal yang baik, karena kebaikan tersebut akan kembali pada diri kita, ya, pada diri kamu. Kalau kamu berbuat baik, maka suatu saat kebaikan itu akan kembali lagi pada diri kamu, ya. Hal penting yang harus diperhatikan saat membantu orang lain adalah mencari tahu apa yang sebenarnya berharga dari orang tersebut, ya. Misalnya bertanya, butuhkan pertolongan apa. Biasanya orang tersebut akan cenderung mengingat siapa yang membantu mereka saat keadaan sulit dan butuh pertolongan, ya. Misalnya dengan mendengarkan cerita, karena mungkin teman kamu itu butuh pendengar, kamu bersedia mendengarkan, ya. Membantu orang memang tidak selalu mudah, ya, terutama saat harus memberikan apa yang kamu miliki untuk mereka. Jadi kamu bantulah semampu kamu. Teruslah berbuat baik, karena hal itu bisa menciptakan koneksi dengan orang-orang yang baru. Oke, nah ini juga tidak kalah pentingnya. Mulailah berolahraga. Pekerjaan padat, ya, PJJ banyak tugasnya. Luangkan waktu setidaknya 20 menit saja untuk melatih fisik kamu, ya. Banyak cara yang sederhana. Misalnya jalan kaki mengelilingi lingkungan sekitar rumah. Terus di rumah juga bisa melakukan peregangan ringan, ya, karena hal itu meningkatkan aliran darah tubuh dan pikiran akan jauh lebih baik dan akhirnya mudah untuk berpikir positif, ya. Oke, itu mungkin ada beberapa cara yang bisa ibu ungkapkan. Semoga kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Selanjutnya adalah ada tugas satu nih. Tugasnya apa? Perhatikan baik-baik, ya. Tugas satu itu adalah
bagaimana kamu mensikapi secara positif kejadian yang ada pada gambar di samping. Ini dia gambarnya ya. Bagaimana sikap kamu? Sikap secara positif tentunya ya. Bagaimana mensikapinya jika salah satu teman kamu meraih sebuah prestasi? Tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah ini berkaitan dengan cara berpikir. Cara berpikir yang bagaimana ya? Contohnya sehingga bisa melahirkan sikap positif dalam menghadapi situasi yang sulit pada masa pandemi ini. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana memunculkan pola pikir yang positif? Ya. Pola pikir yang bagaimana bisa muncul menjadi positif sehingga melahirkan sikap yang positif juga tentunya ya di masa pandemi ini khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tugasnya Ibu Yuli tunggu ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada salah. When you think positive, good things happen. Might can say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.